Nah, nomofobia ini sendiri merupakan singkatan dari no mobile phone phobia. Itu adalah keadaan panik pada saat ketika seseorang menemukan dirinya tanpa alat komunikasinya, yaitu smartphone. Secara resmi nomofobia ini belum terdaftar dalam manual diagnostik dan statistik gangguan kesehatan mental, tetapi secara umum disepakati bahwa nomofobia ini memang beresiko berdampak negatif pada kesehatan mental. Adapun ciri-ciri dari nomofobia yang pertama yaitu menghabiskan banyak waktu dalam menggunakan smartphone. Orang-orang yang mengalami nomofobia akan menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk mengakses berbagai hal di dalam smartphone-nya. Yang kedua itu memiliki lebih dari satu smartphone. Orang yang mengalami nomofobia akan merasa cemas saat tidak berhubungan dengan smartphone-nya. Jadi untuk mengatasi kecemasan itu biasanya mereka ini memiliki lebih dari satu smartphone. Tapi kalau untuk orang yang tidak mengalami nomofobia biasanya memiliki lebih dari satu smartphone ini biasanya untuk selingkuh, pinjol. Ketiga yaitu selalu membawa charger dimanapun dan kapanpun. Cara ini dilakukan agar baterai smartphone ini selalu dalam keadaan tersedia tanpa khawatir baterai lemah saat di luar rumah. Keempat yaitu cenderung merasa cemas dan gugup saat tidak dapat menggunakan smartphone. Tidak dapat terhubung ke internet, baterai low, dan mereka akan menghindari tempat-tempat yang dilarang menggunakan internet. Kelima ada selalu mengecek smartphone hanya untuk melihat ada atau tidaknya pesan maupun panggilan masuk. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nomofobia. Yang pertama yaitu gender. Nah, pada gender ini banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa perempuan itu lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan smartphone-nya dibandingkan dengan laki-laki. Biasanya kalau perempuan itu kan menghabiskan banyak waktu menggunakan smartphone-nya untuk melihat aplikasi belanja online, main game, bahkan menonton film yang berepisode banyak. Yang kedua adalah usia. Lebih banyak anak muda yang menghabiskan waktu dengan smartphone dibanding dengan orang tua. Bahkan sekarang itu anak kecil sudah disodorin HP, bahkan pas makan biar mereka anteng dikasih HP. Terus cara orang tua sekarang tuh mendiami anaknya, kadang biar cepet reda gitu nangisnya tuh dikasih HP. Kalau orang tua kan kadang ini kan gaptek, sehingga mereka nggak menghabiskan banyak waktu di smartphone-nya. Yang ketiga ada extraversion personality. Menurut Bianchi dan Philip, extraversion itu terlibat dalam perilaku adiktif karena tipe kepribadian ini memiliki kecenderungan yang membuat individu mencari sensasi. Demi hal tersebut, tipe ini berani mengambil resiko fisik maupun sosial. Tipe ekstrovert lebih rentan terhadap masalah penggunaan smartphone dengan alasan bahwa mereka cenderung mencari situasi sosial. Yang keempat ada self-esteem. Self-esteem yang rendah dapat membuat individu berperilaku tertentu yang dapat mengalahkan diri sendiri untuk terlepas dari kesadaran diri. Smartphone dapat menjadi adiktif dengan bentuk pelarian dari ketidaksukaannya terhadap dirinya sendiri. Next. Adapun efek yang ditimbulkan dari nomofobia itu sendiri, yang pertama ada stres. Penderita nomofobia memiliki kecenderungan terhadap tingkat stres yang tinggi. Tingkat stres inilah kemudian menjadi tingkat emosional orang tersebut menjadi tidak stabil. Yang kedua, kurang fokus. Penderita nomofobia akan memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan smartphone-nya. Hal ini yang menyebabkan pikiran orang tersebut akan selalu fokus dengan smartphone. Ketidakfokusan ini akan menjadi fatal ketika orang tersebut melakukan aktivitas berbahaya seperti berkendara, mengoperasionalkan
ketiga, kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Penderita nomofobia menghabiskan lebih banyak waktu dengan membuka jejaring sosial atau bermain smartphone. Mereka akan terjebak dengan kebahagiaan semu yang mereka temukan di dunia maya. Penderita nomofobia ini lebih mementingkan interaksi dengan dunia maya dibandingkan interaksi dengan lingkungan sosial sekitarnya. Yang keempat yaitu insomnia. Rasa tidak mau berpisah dengan smartphone pada malam hari kemudian memberi sugesti pada otak untuk terus menggunakannya, sehingga mengusir rasa kantuk. Penderita biasanya tidak jauh dari smartphone-nya ketika beranjak tidur. Kelima, kurang produktif. Terlalu sering menggunakan smartphone dapat berpotensi mengganggu konsentrasi dalam beraktivitas. Berikut merupakan cara mengatasi gangguan dari nomofobia, yaitu pertama, mengurangi pemakaian smartphone. Kedua, menetapkan batasan waktu menggunakan smartphone. Kita bisa memberikan waktu maksimal untuk menggunakan smartphone. Yang idealnya itu menggunakan smartphone 5 jam dalam sehari. Ketiga, meningkatkan interaksi sosial. Kita bisa untuk lebih mengakrabkan diri dengan lingkungan sekitar. Misalnya kita kalau ngekos itu kan bisa lebih mengakrabkan diri dengan tetangga sekitar. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, memasak, dan semacamnya. Kelima, berkonsultasi ke dokter atau ke psikolog jika dirasa penderita ini mengganggu aktivitas sehari-hari. Itu dapat disarankan